Well, guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuat video. Video yang saya buat kali ini adalah tentang enhancing online instruction for learning management tools and language skill. Ini adalah topik ketika saya mendapatkan sebuah workshop ya untuk guru ya, teacher in NTB region ya. Jadi ini untuk guru-guru yang ada di Nusa Tenggara Barat kemarin ya. Jadi materi pertama yang kami dapatkan itu tentang learning enhancing online interaction for learning management tools and language skill. Jadi tujuan saya kali ini adalah untuk memberikan outcome. Apa sih yang saya dapatkan selama 3 hari mengikuti workshop ini? Oke, kita mulai dari materi yang pertama ya. Kita berbicara tentang enhancing online interaction ya, kita garis bawahi interaction for learning management tools ya, kita garis bawahi yang kedua yaitu learning management tools and language skill. Jadi ada 3 variabel di sini ya. Online interaction, learning managementnya, dan language skill. Oke, ketika kita membahas tentang hal ini maka ada beberapa hal juga yang perlu kita bahas. Kita lanjut ya. Learning and senses ya. Senses. Jadi ketika kita mengajar banyak sekali yang harus kita perhatikan ya. Banyak sekali yang harus kita perhatikan. Misalkan apakah efektif kita mengajar selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang secara langsung atau multi sensor interaction. Nah, sekarang karena COVID-19 mungkin kita memiliki beberapa trik untuk mengajar. Oke, menurut beberapa teori, ini menurut seorang ilmuwan ya, Arif mengatakan pada tahun 1993 mengatakan bahwa 10% itu pembelajaran dari apa yang mereka baca. Ini 10% ya dari siswa itu mendapatkan itu dari apa yang mereka baca. 20% itu dari apa yang mereka dengarkan, dan 30% dari apa yang mereka lihat ya, dan 50% itu dari apa yang mereka lihat dan dengarkan. 70% itu adalah what they say, jadi apa yang mereka ucapkan, dan 90% itu adalah apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan. Itu ya. Itu. Jadi kalau kita melihat interaksi itu sangat penting ya. Namun sekarang karena keterbatasan, karena kita sangat ketat ya COVID-19 ini, jadi harus menggunakan metode yang pas untuk mengajar. Oke. Untuk itu kita perlu memiliki learning style. Style apa sih yang kita harus gunakan untuk mengajar? Ya. Style itu banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan visual. Visual itu ya kita tahu kita menggunakan media ya kan. Apalagi sih yang lain itu naturalis. Jadi kita bisa memberikan instruksi untuk kepada siswa itu untuk membahas sesuatu secara natural, dengan yang lain itu adalah logical. Nah, ini adalah bagian-bagian dari multiple intelligence yang ada pada siswa itu sendiri. Ya, termasuk nanti ada interpersonal, body, dan banyak sekali sesuai dengan hobi dari siswa itu sendiri. Ya, jadi satu pertanyaan, bagaimana sih kita bisa membedakan perbedaan gaya mengajar kita sesuai dengan yang ada di kursus ataupun yang ada di sekolah? Apa sih yang membedakan? Nah, jadi sebenarnya di sini
guru itu harus memiliki beberapa strategi khusus, ya, sama seperti tempat-tempat kursus ya. Jadi kalau di tempat kursus itu bagaimana dia fokus untuk mengembangkan skill tertentunya. Tapi kalau di sekolah memang kita harus mengikuti kurikulum yang ada, sehingga ada beberapa tips yang disampaikan kemarin untuk kita mengajarkan siswa kita melalui online. Itu beberapa aplikasi yang memang sangat membantu kita untuk proses belajar mengajar. Mungkin yang paling terkenal di Indonesia yaitu Ruang Guru ya. Namun di sini ada banyak sekali yang bisa dicoba oleh guru-guru yang lain. Itu contohnya ada namanya Paradiso, ya, ada namanya Moodle, Adobe, Google Class, banyak sekali yang lain-lain, ya, ya, itu. Jadi jangan puas dengan satu, ya, itu. Ya, apa sih yang perlu kita lakukan seterusnya ketika kita sudah mengetahui media-media atau aplikasi untuk mengajar? Oke, yang harus kita lakukan adalah menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi yang seperti apa yang harus kita sediakan? Jadi di sini guru itu tidak boleh gaptek, ya, tidak boleh gaptek. Kita itu harus memiliki fasilitas, paling tidak itu komputer atau Android, sehingga nanti aplikasi ini mampu terinstall dengan baik di perangkat kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi misalkan salah satu contoh ketika kita menggunakan Moodle UI, maka kita harus bagaimana caranya mengupload usernya, bagaimana caranya kita membuat course-nya, dan content delivery-nya kayak gimana, dan di sana juga tertera bagaimana sih membuat quiznya, ya. Terus kita men-share atau conducting quiz, dan ada assignment itu ada, terus programming assessment juga ada. Jadi saya rasa aplikasi-aplikasi ini memang tidak jauh berbeda ya, agak ada kemiripan. Nah, kalau kita sekarang memang kebanyakan di NTB ini itu di awal diinstruksikan menggunakan Google Class atau WhatsApp, tapi itu semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, itu adalah materi di hari pertama kita lanjut saja ya ke materi yang kedua, itu tentang teaching English online is a great platform for teacher. Ini maksudnya apa sih, ya kan? Jadi kalau kita berbicara tentang bahasa, itu otomatis bagaimana caranya kita bicara dan bagaimana caranya kita menghafal kata-kata, ya kan? Jadi kita belajar bahasa, otomatis kita belajar kata-kata. Gitu. Ya. Apa sih komponen dari speaking itu? Jadi komponen dari speaking itu ada namanya pronunciation. Ya. Yang kedua, how to pronounce plural noun, vocabulary building, ya, intonation and stress. Jadi ini adalah 5 hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau berbicara, ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu, sekarang bagaimana sih kita berbicara? Hal ini memang terkadang terjadi pada siswa kita ketika kita menemukan siswa kita di kelas itu lack confidence, ya, lack low vocabulary, sehingga mereka takut melakukan kesalahan. Jadi less practice, jadi mereka tidak mau praktik sama sekali. Jadi kalau saya sering menyuruh siswa-siswi itu untuk membawa kamus setiap kali pertemuan, karena belajar bahasa itu kita butuh vocabulary, seperti itu. Ya. Pronunciation, berbicara tentang pronunciation, it was so very interesting, but we know that English is a second language for us,
especially in Indonesia and also in India. Jadi walaupun ini kemarin sangat tertarik, menarik sekali ketika kita belajar bahasa Inggris, ya. Memang kita sama-sama bukan native speaker sama yang India. Ini adalah wujud dari keinginbisaan kita untuk mempelajari sebuah bahasa, ya. Jadi India adalah contoh untuk Indonesia untuk bagaimana sih mengembangkan bahasanya, bahasa Inggrisnya. Walaupun aksen kita kadang itu tidak kita pilih sendiri-sendiri, ya. We have a different accent based on our chat. You can use whatever accent you like. Selama itu adalah pribadi kita. Silakan ikutin juga aksen Indian, no problem. Mungkin ada yang British atau Amerika juga ada apa, ya. Itu urusan belakang. Kalau masalah aksen, intinya adalah bagaimana sih kita mampu mengucapkan kata-kata itu ketika kita berbicara. Oke. Bagaimana sih kita mengetahui juga untuk pronunciation dari sebuah kata itu? Itu kita bisa lihat di vocabulary, ya, pada sebuah dictionary, audio dictionary, yaitu Cambridge. Itu menyediakan, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi kamus yang menyediakan untuk pronounnya, untuk soundnya, ya, untuk audionya, audio dictionary-nya, sehingga itu sangat membantu sekali untuk kita belajar, ya. Oke. Saya rasa itu untuk materi kita, ya. Semoga apa yang saya sampaikan, mungkin tinggal satu lagi, ya. Ada 3 materi, karena 3 hari jadi 3 materi, ya. 3 materi kemarin yang saya lupa tadi, ini yang disampaikan oleh Mrs. Sri yang terakhir. Ini sangat menarik kemarin karena aksennya yang dia gunakan itu tidak terlalu kelihatan bahwa aksen India, ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya menyinggung aksen dari pemateri yang lain. Ini adalah wujud dari cara kita belajar masing-masing. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Mrs. Sri kemarin itu tentang soft skills for an online teacher. Soft skill, apa sih soft skill itu? Ya, soft skill itu adalah ketika kita memiliki sendiri yang tertera pada diri kita sendiri, skill yang termuat dalam pribadi kita. Jadi itu tidak bisa ganggu gugat, ya. Itu sudah ada pada diri kita. Jadi kita lanjut. One seat, one teacher, one book, one pen can change the world, ya. Jadi kalau di Indonesia itu beda. Sekarang itu diterapkan one student one book. Tapi bagaimana sekarang siswa kita itu membaca dari buku yang mereka disediakan di sekolah, ya. Mungkin sekarang karena one book one student, ya, jadi aplikasi yang kita gunakan untuk mengajar itu saya selalu uploadkan mereka tentang sebuah buku paket, ya, sehingga nanti mereka lebih rajin lagi untuk membacanya. Oke. Ya. Jadi soft skill itu bagaimana caranya sih kita meningkatkan keaktifan dari siswa kita ketika kita belajar, ya. Bagaimana mereka berpartisipasi dan bagaimana mereka itu bertanya dan menjawab itu, ya. Itu yang harus kita kembangkan lagi. Bagaimana sih keaktifan mereka, bagaimana cara kita memotivasi mereka sehingga nanti di kelas itu mereka nggak diam saja, ya. Jadi mereka itu memiliki ketertarikan untuk berbicara. Oke. Kita lanjut. What is mean by skill? Skill itu apa sih? The ability to do something, ya. Jadi skill itu adalah cara kita untuk melakukan sesuatu. Jadi setiap siswa itu memiliki skill masing-masing.
tergantung sekarang bagaimana caranya sih seorang guru atau kita itu mengetahui skill mereka dan mereka gunakan skillnya itu dalam segi yang positif, ya. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah kita harus mengetahui apa sih itu hard skill dan soft skill mereka, ya. Itu apa sih perbedaannya? What is the differences between hard skill and soft skill? Nah, itu. Jadi guru itu harus tahu dia. Hard skill itu adalah teachable ability or skill sets that are easy to quantify. Itu adalah hard skillnya, sedangkan soft skillsnya adalah known as people skill or interpersonal skill. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa itu adalah yang sudah ada pada diri kita sendiri, sedangkan hard skillnya nanti itu bisa dikembangkan dari pengaruh luar gitu. Jadi kenapa sih kita harus mengetahui hal ini, sehingga nanti kita bisa memilah apa sih pendekatan yang kita pakai untuk setiap siswa kita, karena memiliki berbeda-beda skill atau kebiasaan. Nah, jadi sehingga kita bisa menarik kesimpulan objektif dari guru itu adalah nanti untuk membantu siswa, ya, to help students acquiring knowledge, bagaimana kita mengembangkan pengetahuannya, help them become competent, bagaimana mereka menjadi berkompeten, ya, instruct them in high moral standard, bagaimana mereka memiliki moral yang tinggi, ya. Bisa selanjutnya be an example, inspiring and motivate, nanti bisa menginspirasi, menjadi contoh, ya, dan motivasi teman-temannya yang lain. Dan yang terakhir itu adalah help in saving the student, bagaimana sih caranya nanti mereka itu untuk saling membutuhkan, saling menjaga, ya. Jadi skill yang kita bahas di sini juga kemarin itu tentang bagaimana sih skill mereka ketika mereka belajar online, daring, ya, kalau di Indonesia itu sekarang kita kenal dengan daring. Oke. Online class. Jadi kita harus meningkatkan communications, leadership, planning, patience and empathy, adaptability, culture awareness, relation building, teamwork, problem solving, dan critical thinking. Itulah yang perlu kita kembangkan sehingga nanti bisa terjalan komunikasi yang baik, communication. Ya. Jadi communication itu sendiri nanti ada namanya verbal communication, oral and written, non-verbal communication itu friendly body language sama eyes contact, ya, active listening, and avoid monoton. Jadi leadership itu adalah bagaimana mereka mampu bekerja sama nanti, hold attention, make yourself heard, will your image, and maintaining core rules, beware of student share. Okay, and the last is planning, plan content time and delivery method, make it interesting, make it easy, use visual aids and conduct activities. Oke. Saya rasa itu, ya, yang perlu saya sampaikan untuk outcome yang saya dapatkan. Intinya adalah bagaimana sih nanti ketika ada hard skill dan soft skill dari siswa itu mampu kita membuat sebuah problem solving dan meningkatkan critical thinking pada proses pembelajaran di kelas itu, ya. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Thank you for your attention. Salam.